Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Lur dengan saya Yusuf Garasi H5. Dan hari ini saya punya Renault Triber tahun 2020. Oke Lur, bismillahirrahmanirrahim. Mobil yang ada di depan kita ini adalah Renault Triber 1000 cc tipe RXZ ya, AMT, Matic ya. Maticnya AMT tahunnya 2020. Registrasinya dia 2021. Jarak tempuh mobil ini dia baru jalan di 6.000 perak Lur ya. Ya maklum tahun masih muda, mobil tahun muda. Dan mobilnya kita jual Lur dengan harga cash 169 juta, masih nego Lur. Barunya kalau nggak salah ada di 200 juta kecil ya. Untuk registrasi mobil ini B Ganjil Jakarta Barat Lur. Pajaknya hidup ya sampai bulan 7 tahun ini, bulan 7 tahun ini, Juli tepatnya. Dan PKB tahunannya masih terjangkau nih Lur, ada di 3,2 jutaan aja. Nah seperti apa Lur? Penasaran, saya juga pengen lihat nih ada apa aja ya di dalam mobil yang kapasitas mesinnya cuma 1000 cc Lur. Dan dia punya tempat duduknya 7. Nah, ini layaknya mobil LCGC nih. Kalau untuk kompetitor ya LCGC sih Lur, Toyota Calya mungkin, Daihatsu Sigra, Datsun Go. Nah ini cuman bedanya ini LCGC buatan Eropa, buatan Prancis, cuman rakitannya di India ya. Mobil India rasa dunia. Oke Lur. Nah maka itu jangan ditutup, jangan di skip videonya Lur. Kita akan lihat sama-sama ya dari bagian eksterior biasa, interior, lalu mesinnya. Tapi Lurku sebelum lanjut jangan lupa Lur, don't forget tong poho ojo lali Lur, bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa kita kembangin terus Lur. Oke Lur, langsung aja kita lihat pada bagian depan eksterior, dimana tampangnya ini kelihatan lebih maco ya dibandingin LCGC Jepang lainnya Lur. Langsung saya ke bagian headlamp. Nah karena untuk di kelasnya sebagai LCGC cuman kayaknya dia yang punya headlamp udah pakai proyektor, walaupun masih halogen, tapi usaha yang bagus nih dari Renault nih. Dan untuk aksen-aksen di dalam sininya tuh chrome ya, cakep. Di sini ada lampu sen, masih bohlam, lampu senja dan lampu jauh yang ada di tepian dalam. Nah dia belum ada fog lamp, tapi dia sudah ada LED DRL, bedeh, cakep ya. Housing fog lampnya dia hitam dok, cuman ada di pinggirannya tuh dikasih garnish chrome yang kelihatan manis kalau lihat dari tampilan depan. Grillnya juga udah pakai chrome, 3 susun, logo Renault-nya di situ gede, kotak begitu. Nah di bagian bumper depan dia punya kayak model add-on fender ya, cuman nggak full sih. Ini bagian depan dia ada underguard ya, warnanya silver gitu, lubang pembuangan bawah juga sini. Modelnya kayak honeycomb gede-gede gitu ya, cakep. Fender yang depan tadi sampai ke samping. Nah cuman dia putus nih, add-on fendernya dari depan sampai ke samping aja di ban. Di sini dia kagak ada, dia cuma ada kayak model stiker dop aja nih, bisa diklope juga tuh. Dan yang uniknya lampu sen selain di depan, berhubung di spion dia kagak ada. Kan kalau yang 2021-nya tuh yang terbaru tuh sennya udah di spion. Kalau yang ini masih di sini nih, masih di bagian fender, di atas ban dong. Dia punya lampu sennya cakep sih. Tetap bisa ngelihat ya pengemudi lain kalau mobil ini mau berbelok. Untuk peleknya patut diacungi jempol juga nih, dia udah two tone polish Lur. Bagian pengereman depannya udah pakai cakram. Profilnya standar dia pakai 185/65, ringnya 15. Ban ini dipakai ban India. Untuk ground clearance lumayan Lur, kurang lebih di 18 cm-an lah ya. Nah seperti itu, lumayan cungkring ya. Untuk di bagian perkacaan seperti ini, gede pandangannya. Ada 2 wiper. Di situ dia ada antena yang kalau kita pasang gagang itu panjang banget Lur, bisa ngeplek-ngeplek gitu, kenain dia punya plafon atas. Roof rail. Nah, roof rail ini mengingatkan saya pada si Chevrolet Spin ya. Mobil murah yang sudah punya roof rail bawaan. Spion dia manual, belum elektrik retake, tapi dia udah elektrik mirror Lur sini. Udah ada talang air di situ, cakep. Kaca pilar A, pilar B, pilar C-nya kecil, nggak terlalu gede. Untuk handle luar sewarna body. Nah, dibunyi tuh karena kalau kita deketin otomatis kebuka, kalau kita jauhin otomatis kunci. Yang penting kunci keylessnya ada di
kantong. Nih kunci kayak gini lur. Tuh open close hold buat buka bagasi. Ini kayak apa nih belum tahu nih, kayak lampu gitu. Kotak ini kayak kunci-kunci mobil Tesla nih, cuman Tesla gendut ya. Kalau kita tinggal dibuka gini aja, cuman nggak ada pencetan tombol keyless sih, dia otomatis, dia model pakai sensor. Cakep, yang nggak ada di kelas LCGC mobil ini ada lur. Untuk di pilar B dia ada tulisan tipenya nih, aksenik chrome gitu, RXZ, cakep. Nah untuk isi ulang bahan bakar di sini 200.000 juga kayaknya bisa full deh, karena kan dia cuma 1000 cc mesin ini lur. Untuk fender bagian ban belakang, nah kan kepisah deh. Kenapa nggak dibikin full sekalian ya, fender kayak spin aktif kan cakep tuh. Ini mah di pintu belakang sama depannya dikasihnya stiker lur. Nah yang kelihatan cungkring di bagian belakang, nah tuh kan kelihatan cungkring banget karena peleknya 15. Kalau mau digedein juga masih bisa nih, dia pelek sama bannya kelihatan lebih padat aja. Ban belakang di pengeremannya masih tromol lur. Pelek sih sama sih, 2 ton, ukuran sampai 15 sampai belakang. Ban part-partnya masih 2020, kondisi masih alhamdulillah bagus banget. Nah kalau tampilan secara overall kayak begini lur. Oh, nanti kalau kita jauhin dia otomatis ngunci ya, kalau kita deketin otomatis ngebuka kunci kita pegang. Di atas sih dia nggak ada spoiler. Kalau mengingatkan saya kepada Suzuki R3 ya, dia punya spoiler atasnya tuh R3 yang awal-awal lur. Tapi dia udah punya high mount stop lamp di situ. Kayaknya udah LED tuh buat keluar air wipers itu. Udah ada depogger walaupun sekelas LCGC, ada rear wiper. Logonya sama tulisan tipenya Tribber, dia full chrome ya, chrome tebel gitu. Headlamp belakang seperti ini, modelnya bagus walaupun masih bohlam semua lur. Lampu mundur, lampu sen ya, lampu rem semua masih bohlam. Di sini dia ada 2 emblem nih, SCR sama Energy ya, suka-suka. Nah untuk di bagian bumper belakang, nah tadi fender sampai belakang, terus dapat tambal underguard belakang lagi. Aksennya silver ya, depan belakang underguardnya dia punya 3 titik sensor parking, cakep. Dan nggak main-main lur, dia punya kamera mundur yang di head unit depannya dia udah monitor touchscreen. Waduh, mantap banget. Dan di sini di belakang kiri di bawah dia ada tulisan Renault. Wah, cakep ya. Nah, seperti ini. Ini tampilan kalau dari belakang samping kiri lur. Oke. Oke lur, sekarang kita masuk pada bagian interior. Ini posisi kunci kita deketin aja. Nah, plok dia langsung kebuka. Kita tinggal buka aja kayak gini. Untuk tampilan interiornya seperti ini lur. Cakep, dia model dashboardnya 2 ton ya, kayak 2 layer gitu. Joknya ini yang kita punya udah disarungin nih, kalau aslinya Blue Drew 2 ton juga. Oke, untuk di bagian trim dia masih full plastik. Dia udah ada speaker juga, cup holder yang kecil ya. Cuman untuk power window dia udah ada auto yang sisi driver, aksennya juga di sini black glossy, cakep. Window lock. Ini untuk electric mirror, handle dalamnya dia silver biasa. Untuk pengaturan jok dia reclining dengan sliding, dia matic 2 pedal ya, AMT tempatnya. Ini ada yang nonyol nih, ini kalau kita putar dia gerak nih. Ini yang setir tuh, ini buat setirnya. Di sini untuk pengaturan kayak manual leveling ya, modelnya putar begini ya. Untuk si headlamp, tuas buka kap mesin di bawah sini lur. Nah ini kita tinggal tarik aja. Oke lur, masuk aja yuk langsung. Oke, ini mesin 3 silinder, kita coba nyalain lur. Udah start engine di sini, bye-bye nih. Seret. Muter dulu begini. Agak lama ya dia nyalanya, tunggu putaran di sininya dia kelar, dia baru nyalain AC. Meter clusternya juga bagus lur. Dia udah kayak ada MID gini ya, layar kalkulator di sini. Di sini ada rata-rata konsumsi, odometer yang baru jam 6000. Ini speedometer format digital ya. Dan di sini posisi tuas transmisi. Di sini kayak kotak-kotak suhu mesin, sisa bahan bakar. Belah kiri untuk RPM per 500 ya. Kalau kita pencet di tengah sini dia ada kayak rata-rata kecepatan, trip B, sisa bahan bakar. Lumayan lengkap juga nih. Oke, kayak waktu berkendara gitu ya. Ini kayak full usage 10,6 per liter gitu ya. Balik lagi ke rata-rata konsumsi. Cakep sih. Ini kayak di seatbelt, indikator seatbelt, parking brake. Lampu di kanan. Oke, kayak gini. Lampu jauh semua di sini, lampu sen juga. Di kiri dia pengaturan wiper depan sama belakang. Setirnya dia belum kulit, palang 3, tapi modelnya cakep, simple. Enggak kegedean juga nih, pas nih sama ini mobil nih. Ini logo Renault-nya di sini. Cakep bagian interior. Dashboardnya saya suka walaupun bahannya full plastik, tapi lumayan terkesan mewah ya untuk sekelas RCGC. Oke lumayan. Dashboard depan ini aksen silver, desainnya bagus. Di kisi AC 1 2 3 ya. 4 sama di sini. AC-nya dia geser-geser aja nih. Menutupnya dia habis ke kiri, AC juga dingin. Ada aksen kayak model chrome-nya ya di sini. Bagus yang kiri kanan, tapi yang tengah kagak ada. Nah, ini head unit yang kita bilang tadi. Udah monitor tuh touchscreen. Waduh, cakep ya.
Ada radio AM FM. Lagi nih media. AUX, iPod, ada Bluetooth juga dan video, cakep, bisa Bluetooth, nyaman banget dari dalam mobil kalau bisa Bluetooth. Driving Eco, akselerasi bintang 5, anticipation bintang 5, cakep. Trip report-nya ini kayak rata-rata konsumsi nih 11,1 km/L, ini kayak rata-rata kecepatan without konsumsi 2,1. Ini punya Eco Crossing, oh ini enggak lah. Cakep, ada pon untuk Bluetooth juga, Bluetooth telepon ya. Di sini ada setting speed, bahasa, balance, sound, ini untuk pengaturan displaynya, brightness, back sound, rear view kamera, connectivity-nya lumayan, smartphone. Kalau nggak salah dia bisa Apple CarPlay atau Android Auto. Lumayan lengkap sih dia. Unit ada voice command juga nih di sini. Tuh, cuman kudu aktifin Bluetooth kayaknya. Cakep. Aksen di sini juga back glossy, ini kayak agak nonjol sih tuh. Modelnya saya suka nih di bagian dashboardnya. Di sini juga kayak model ini kosong. Di sini untuk defogger, ini lampu hazard, dan ini untuk central lock. Cuman emang yang turun yang ada. Nah, gitu. Masih model lama ya, yang di sini jadi naik turun gitu. Kisi AC model puter biasa nih, cuman emang yang kagak ada di kelas LCGC tuh arah semburannya lengkap lur. Tuh, sampai di boker depan, bede cakep. Fan speed. Nah, untuk merubah sirkulasinya kocak begini. Seret. Merubah apa? Arah sirkulasi. Dia udah ada pemanas kabinin juga dong, selain untuk suhu. Di sini ada laci terbuka ya, ini engine start yang tadi. Nah, di bawah dia ada laci lagi nih, 2 susun jadi 1 2. USB AUX, transmisinya RND, dia kagak ada P ya. Dia kalau mati ya udah di N aja gitu. Di N parking brake, ini kayak buat mode manualnya gitu, M1, M2, M3 gitu. Nah, ini tuh. Udah kita dibalikin di N aja. Parking brake biasa, 2 buah cup holder. Ada pengaturan untuk fan speed AC ya, posisi baris kedua nih, dari sini ngaturnya. Seat belt 2. Dan yang cakepnya lagi dia kayak punya cooler box gitu. Nah, tuh lur. Di sini ada keluar angin nih. Jadi kalau naruh minuman cepet dingin, bisa beku kali nih. Kagak lah, kan bukan freezer. Oke, trim. Nah, trimnya cakep ya untuk penumpang. Seat belt ini biasa, hand grip paten. Set piston udah ada kaca walaupun nggak ada lampunya. Cukup patut diapresiasi ya. Ini spion tengah dynamic view, lampu kabin, bohlam, oke standar. Dapat airbag ya, selain di setir di sini dia ada airbag juga di depan ya. Berarti ada 2 airbag di depan, lacinya banyak. Tuh, ini ada 1. Di sini lagi ada 1 lagi, 2 walaupun masih pada gubrak, wajar. Ini sekelas LCGC. Oke, sekarang kita coba duduk di posisi baris kedua lur. Langsung masuk aja lur. Ini untuk tampilan layout dashboard depan lur. Tuh kan, nggak ada kelihatan murah ini walaupun bahannya plastik. Kalau kita lihat tampilan tuh kayak mobil mahal aja lur. Ditambah ahead audio, tombol start engine, seri cakep, meter cluster juga udah cakep. Wah, cakep sih. Saya suka nih Renault nih, soket 12 volt buat kita ngecas di belakang, kantung penyimpanan nih masing-masing. Cuman ini kan udah tambahan ya, lur. Nah, kisi AC untuk posisi baris kedua di sini nih. Nah, di samping dia dingin, kita putar dulu. Nah, tuh. Ini muternya dari sini, kita bisa ngikut muter juga ya, nggak usah ngarepin yang depan. Bahan di sini juga bagus nih. Dia pakainya aksen sejenis kayak black gloss gitu. Emang full plastik. Speaker dia 4, depan 2, belakang 2. Hand grip, lampu kabin ada untuk di tengah lur. Oke. Kita belokin lagi ke kanan dikit. Udah sih paling di tengah. Posisi duduk, oh jangan ditanya. Tuh, masih lega. Ruang kepala. Tuh, masih ada sejengkal. Masih enak posisi duduk. Duduk di baris kedua nyaman ya. Nggak usah ditanya kalau baris kedua. Cuman kita sekarang lihat yang di baris ketiganya. Apakah ini sesempit LCGC? Headrest dia 2, seatbelt juga 2, 3 nih kalau seatbelt 1 dari tengah nih ke sini. 1 seatbelt 3 titik ya. Pelipatannya dia 60 40, cuman yang ono dia kagak bisa maju kayak ngelipat kayak gini nih. Kalau ini bisa begini nih, straight. Tuh. Kayak yang ono kayaknya nggak bisa deh, tapi nanti kita belum coba. Nah, ini baris ketiganya lur tuh. Ini kalau aslinya belum disarungin begini, karena baris ketiganya nggak dipakai sama pemilik sebelumnya tuh ya. Dia kombinasi tuh, warnanya bagus kok. Hitam ketemu krem, motifnya bagus. Headrestnya juga dikasih hitam. Oke, langsung kita masuk lur. Sebelum masuk kita lihat dulu dah. Seatbelt dapat 2. Headrest mah 2 ya, berarti seatbelt 2. Nah, dapat soket 12 volt di belakang, enak bener. Oke, yuk kita langsung masuk lur. Ya, ini kita pentokin deh yang di sini lur. Nah, segini. Ini kan di tengah lega banget nih. Belakang ini bangku baris kedua kita udah mentok banget ke belakang. Saya coba duduk. Tinggi badan saya 165 cm kurang lebih lur. Begini. Ini kagak bisa. Ini udah mentok lur. Kagak bisa reclining lagi nih. Sayang 165 cm, ngepas banget. Tapi paha enak nih, pas juga, nggak terlalu kayak orang jongkok.
AC langsung disembur dari sini, dari atas. Kalau yang baris ketiga dia ada ngegundukan begitu ya, karena kan plafon atasnya dia lebih tinggi yang bagian belakang. Kalau AC baris kedua kan tadi ada di pilar ya. Nah di situ lur, cakep. Oke, keluar lagi. Sekarang kita lihat bagasinya. Buka di sini lur, bawa logo. Set. Nah kalau begini kita nggak bisa naruh barang yang tas-tas aja nggak muat sih kalau taruh sini. Tapi kan kita ada roof rail di atas ya, tinggal tambahin roof boxnya aja. Kalau mau buka sih gampang, tinggal dari sini aja nih. Begini ke depanin aja. Satu lagi begini. Kalau mau dibuka tinggal diangkat aja ya. Dia modelnya sih nggak paten, tinggal gini aja nih. Kudu dua tangan gitu. Ini dibuka dulu, ini dibuka. Cuman kalau kita nggak bicara buka deh, baris ketiga kita jadiin bagasi aja, luas lur. Tuh. Cakep. Ban serep di bawah. Nah, ban serepnya dia kaleng. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita lihat bagian mesinnya lur. Kap mesinnya enteng. Nah, padahal udah ditambahin peredam ya, tapi tetap masih kerasa banget getaran mesinnya sama suara mesinnya. Seri khas 3 silinder, tapi tebal sih peredamnya. Nah ini tampilan mesinnya lur. Di sini juga kelihatan nih agak geter-geter ya. Aki ini kayak ecu, sikring di situ. Nih modul ABS lur. Walaupun LCGC dia sudah punya ABS dan EBD, cakep emang. Ini air wiper isi ulangnya di sini. Ini kalau ditutup juga bisa dari luar ngisi air wiper. Ini kayak pembuangan udaranya gitu. Ini 3 silinder. Nah, 1, 2, 3. Isi ulang oli mesin. Ini buat freon AC nih di sini nih kayaknya nih. Oh ini, kaget, dingin. Ini AC nih. Ini kayak apa nih, air coolant. Kipas di situ ini kotor-kotor aja lur. Mobil mah bagus, tinggal pakai, tinggal kita salon, udah tinggal siap pakai banget. Untuk mesinnya dia itu 1000 cc 3 silinder ya, DOHC PPT, tenaga 72 PS, torsi yang mencapai di 92 Nm, penggerak roda depan, transmisi yang kita punya Matic AMT gitu lur. Jadi sekian aja lur yang bisa kita bahas mengenai mobil Renault Triber 1000 cc ya, RXZ AMT tahun 2020. Untuk cash kredit dulur bisa langsung japri saya, Yusuf, nomor telepon saya cantumkan di deskripsi. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review mohon dimaafkan. Tapi bila ada kekurangan yang dulur tahu, dulur bisa tambahkan di kolom komentar. Tapi ingat lur, komentarlah yang baik, positif, dan membangun. Jangan lupa lur, tetap support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe yang ada di kanan bawah lur. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.